Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azaria Kirana Astining Tias. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai rekayasa genetika pada buah mangga. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 7 jurnal yang terkait dengan judul ini. Judul pertamanya ini, Seleksi Dini Hibrida F1 Mangga Produktif dan Berwarna Merah, berdasarkan aktivitas enzim esterase dan kandungan antosianin. Latar belakangnya itu, mangga Aromandis 143 ini adalah salah satu varietas mangga terbaik di Indonesia yang diresmikan pada tahun 1985. Pada tahun 90-an, varietas ini mulai banyak dibudidayakan dalam skala perkebunan. 5 tahun kemudian ini menjadi dominan dalam transaksi bisnis buah mangga di Indonesia. Namun, varietas ini memiliki beberapa kelemahan ini seperti kulit buah yang tetap hijau meskipun sudah masak, fruit set yang rendah, dan fruit drop. Selanjutnya, persilangan warna yang produktivitas. Memperbaiki produktivitas warna buah mangga AR143 dengan menyilangkan AR143 dengan varietas mangga cukur gondang yang lebih produktif dan berwarna merah. Dihasilkan 52 semayan hibrida F1 yang terdiri dari 22 semayan hibrida F1 dari induk AR dan 30 semayan hibrida F1 dari varietas cukur gondang. Untuk mengetahui semayan hibrida yang lebih produktif dan berwarna merah, diperlukan waktu yang cukup lama karena fase remaja dari mangga asal biji cukup panjang, sekitar 8 tahun. Selanjutnya, aktivitas enzim. Aktivitas enzim esterase ini berperan langsung dalam membentuk buah mangga dan aktivitasnya pada daun tanaman muda tidak berbeda dengan tanaman tua, sehingga bisa digunakan sebagai kriteria seleksi untuk sifat produktif tanaman mangga pada fase bibit. Sedangkan antosianin ini salah satu komponen kualitas buah yang pewarisannya bergantung pada persilangan intra atau intraspesifik. Warna buah dapat berasal dari klorofil, karotenoid, dan pigmen fenolik seperti antosianin. Antosianin ini dapat ditemukan pada batang, buah, dan daun. Selanjutnya, nilai aktivitas enzim esterase tertinggi dari tetua digunakan sebagai standar untuk menentukan produktivitas semayan hibrida F1 yang diseleksi. Semayan hibrida F1 dengan aktivitas enzim esterase lebih tinggi dari standar dianggap produktif. Hal yang sama untuk antosianin ini, tertinggi dari tetua dijadikan standar untuk menentukan potensi warna merah kulit buah. Kesimpulan yang pertama, hibrida dengan aktivitas enzim esterase lebih tinggi dari standar tetua jantan dianggap lebih produktif. Selain itu, kandungan antosianin yang lebih tinggi dari standar menunjukkan potensi warna merah pada kulit buah. Dengan memanfaatkan kedua parameter ini, proses seleksi dapat dilakukan lebih awal, menghemat waktu, tempat, dan biaya, serta meningkatkan peluang mendapatkan varietas mangga yang unggul. Judul yang kedua, upaya peningkatan kualitas buah mangga menggunakan aplikasi bioteknologi, menggunakan kultur in vitro pada tanaman. Tanaman mangga adalah pohon buah tahunan dengan batang yang keras. Tanaman ini berasal dari India dan telah menyebar ke Asia Tenggara. Mangga masuk dalam keluarga Anacardiaceae dan merupakan tumbuhan tingkat tinggi dengan batang berkayu. Sedangkan in vitro ini, aplikasi bioteknologi pada kultivar in vitro mangga bertujuan untuk propagasi dan perbaikan tanaman. Kultur in vitro dalam bioteknologi pertanian dapat mempercepat perbanyakan tanaman dengan kualitas bibit yang lebih baik, menghasilkan banyak plantlet, dan menyediakan bahan perbanyakan yang steril. Selanjutnya, bioteknologi. Bioteknologi dalam pertanian berpotensi meningkatkan produktivitas dengan memperbaiki kualitas tanaman, menambah ketahanan terhadap organisme pengganggu, dan mengatasi kondisi lingkungan yang kurang menguntungkan. Sedangkan in vitro ini, metode bioteknologi untuk propagasi mikro, koleksi plasma nutfah, dan rekayasa genetik tanaman mangga. Oleh karena itu, efisiensi metode ini harus dikuasai untuk menemukan cara yang paling efektif. Kesimpulan yang kedua ini, penggunaan kultur in vitro lebih unggul dibandingkan metode lain dalam meningkatkan kualitas tanaman buah. Dengan metode ini, mengalami perbaikan sehingga ketahanan terhadap hama dan penyakit meningkat, mutu buah membaik, bentuk dan ukuran kanopi buah lebih optimal, dan masalah pasca panen pada mangga dapat diatasi. Selanjutnya, judul yang ketiga ini adalah karakterisasi bunga mangga Mangifera indica L hasil persilangan Aromani 143 dan podang urang.
Karakteristik pada mangga Aromani 143 ini memiliki tajuk berbentuk piramida tumpul, daun mendatar, batang berwarna kecoklatan, buah besar dengan rasa manis dan aroma kuat. Namun kulit buahnya yang hijau membuatnya kurang menarik. Sedangkan podang urang ini memiliki kulit merah jingga dan daging buah kuning sedikit berserat. Namun jenis ini kurang diminati. Oleh karena itu, varietas baru yang sesuai dengan permintaan pasar dilakukan persilangan. Selanjutnya, analisis hubungan kekerabatan jumlah klaster dan jumlah bunga. Pada dendrogram ini, jumlah bunga per klaster menunjukkan nilai kemiripan sebesar 53,34% dan terbagi menjadi dua klaster besar. Klaster 1 memiliki nilai 69,68% dan menjadi dua di total 20 pohon. Sedangkan klaster 2 memiliki nilai kemiripan 79,89% dan juga menjadi dua dengan total 50 pohon. Subcluster bunga 1 memiliki nilai yang paling dominan pada pohon, lebih dari 59 klaster hingga kurang 92 klaster. Nilai bunganya ini lebih dari 1.453 bunga hingga kurang dari 1.472 bunga. Sedangkan subcluster bunga klaster 1 ini lebihnya 74 hingga 109. Sedangkan yang klaster kedua subcluster yaitu 1.699 hingga 1.759. Sedangkan yang subcluster bunga 1 di klaster 2 ini nilainya 47 hingga 76 dengan 16 dari 50 pohon. Untuk bunganya itu 1.214 hingga 1.196 bunga dengan 15 dari 50 pohon. Sedangkan subcluster 2 pada klaster kedua ini nilainya lebih dari 36 hingga kurang dari 59 klaster. Sedangkan nilai bunga ini 1.036 hingga kurang dari 1.078 bunga. Kesimpulan yang ketiga ini, analisis dendrogram pada parameter jumlah klaster dan jumlah bunga menunjukkan nilai kemiripan sebesar 53,34%. Dari 70 pohon hasil persilangan, 7 pohon mirip dengan pohon induk aromanis dalam karakteristik seperti klaster per pohon, bunga, dan tangkai bunga, dan petal bunga. Sedangkan 7 pohon juga mirip dengan pohon induk padang urang pada dalam karakteristik yang sama. Selanjutnya, judul yang keempat ini adalah pengaruh konsentrasi hormon 6-benzil aminoprine atau BAP terhadap perkecambahan biji mangga gedong gincu atau Mangifera indica L secara in vitro. Selanjutnya, tanaman mangga ini tergolong dalam famili Anacardiaceae yang mencakup berbagai genus dan spesies. Di famili Anacardiaceae terdapat 62 spesies di Asia Tenggara, namun hanya 16 spesies. Buah mangga ini dapat dimakan seperti Mangifera indica L, Mangifera foetidalus, Mangifera odotora Griff, dan Mangifera Cecia Jack. Di antara keempat spesies tersebut, Mangifera indica L ini jenis mangga dengan variasi yang paling banyak, termasuk gedong gincu. Selanjutnya ada rekayasa genetika, yaitu kultur jaringan, totipotensi, dan in vitro. Selanjutnya, penggunaan BAP dalam induksi tunas secara in vitro. BAP atau benzil aminoprine ini sitosikinin sintesis dengan berat molekul ke sekitar 225,26 dan struktur kimianya mirip dengan kinetit. Rumusnya ini C12, H11N5 dan memiliki titik leleh sekitar 230 hingga 233 derajat Celcius. BAP juga efektif dalam menginduksi tunas karena stabilitasnya yang baik dan ketahanan terhadap oksidasi. Kesimpulan yang keempat ini, konsentrasi hormon BAP berpengaruh signifikan terhadap perkecambahan biji mangga gedong gincu secara in vitro. Variasi konsentrasi BAP mempengaruhi tingkat keberhasilan dan kualitas perkecambahan dengan konsentrasi optimal yang dapat meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan bibit mangga secara efisien. Selanjutnya, judul yang kelima ini, kajian pertunasan 4 kultivar mangga Mangifera indica L yang telah mengalami pemangkasan awal dan pemupukan KNO3. Kultivar mangga. Setiap kultivar mangga memiliki sifat genetik yang berbeda yang mempengaruhi karakter pertunasan tajuk.
Barlow tahun 1970 menjelaskan bahwa bentuk tajuk tanaman diwarisi dari tetuanya melalui karakter seperti sudut percabangan, posisi daun, respons terhadap gravitasi, dan orientasi cabang. Pemangkasan awal diperlukan untuk membentuk tajuk yang ideal dengan mengarahkan percabangan dan meningkatkan penerimaan cahaya. Bentuk tajuk yang baik mempengaruhi produksi dan kualitas buah. Namun yang kebanyakan petani belum menerapkan teknik pembentukan tajuk yang efektif, yang mengakibatkan hasil yang kurang optimal. Aplikasi KNO3 telah terbukti efektif dalam merangsang pertumbuhan tunas generatif pada tanaman mangga dewasa. Juga mengandung kalium dan nitrogen yang penting bagi tanaman. Pertunasan 4 kultivar mangga. Ada media tanam dan periode trubus. Pada media tanam ini, yang digunakan terdiri dari campuran tanah, pupuk kandang, dan sekam. Dengan perbandingan volumenya 1:1:1. Pemangkasan dilakukan pada umur 6 minggu setelah tanaman menggunakan gunting pangkas. Dan bekas pangkasan diolesi dengan fungisida. Sedangkan trubus ini, kedua menunjukkan bahwa tidak ada interaksi antara perlakuan pemangkasan dan pemberian KNO3. Rata-rata tunas pada 4 kultivar mangga yang tidak dipengaruhi oleh pemangkasan awal. Selanjutnya, kesimpulan yang kelima ini, pemberian KNO3 pada kultivar mana lagi mengurangi total jumlah daun. Tetapi pada kultivar Indramayu dengan konsentrasi 2 gram per liter, KNO3 mampu meningkatkan panjang tunas. Pada dua kultivar lainnya, Harum Manis dan Gedong, KNO3 tidak menunjukkan pengaruh. Tidak ada interaksi yang signifikan antara pemangkasan awal dan pemberian KNO3 pada semua kultivar yang diuji. Selanjutnya judul yang keenam ini adalah pengaruh bioteknologi terhadap peningkatan kualitas mangga, mengeksplorasi rekayasa genetika dan penanda molekuler. Selanjutnya, bioteknologi pada mangga. Bioteknologi telah mengubah pertanian dengan memperkenalkan alat-alat canggih untuk meningkatkan hasil panen. Teknik-teknik seperti rekayasa genetika dan penanda molekuler membantu mengidentifikasi dan memindahkan gen-gen penting di seluruh varietas mangga, sehingga menghasilkan kultivar yang baru dan lebih baik. Hal ini menyoroti metode bioteknologi utama yang digunakan dalam peningkatan mangga serta aplikasi dan hasilnya. Selanjutnya, rekayasa genetika. Dalam perbaikan mangga, rekayasa genetika telah digunakan untuk meningkatkan sifat-sifat seperti ketahanan terhadap penyakit, kualitas buah, dan hasil panen. Sedangkan Mark Assist Selection atau MAS ini, dalam pemuliaan mangga, MAS mempercepat program dengan memungkinkan pemilihan tanaman dengan sifat-sifat tertentu tanpa evaluasi fenotipik yang panjang dan mahal. Modifikasi genetika ini dalam peningkatan mangga melibatkan pengenalan gen-gen asing untuk memberikan sifat-sifat yang diinginkan. Ada 3, yaitu ketahanan penyakit, kualitas buah, dan peningkatan hasil. Ketahanan penyakit ini gen yang mengode kitinase. Kualitas buah ini gen untuk protein penghambat poligalakturonase atau PGIP. Sedangkan peningkat hasil gen untuk sitokinin oksidase. Kesimpulan yang keenam ini, pengaruh bioteknologi, khususnya rekayasa genetika dan penanda molekuler, telah mengubah peningkatan mangga di bidang pertanian. Rekayasa genetika telah menghasilkan varietas mangga dengan ketahanan terhadap penyakit, kualitas buah, dan hasil panen yang lebih baik, sehingga mendukung pertanian yang berkelanjutan dan produktif. Selanjutnya, judul terakhir adalah uji tapis dan pengembangbiakan untuk ketahanan genetik terhadap antaragnosa pada mangga. Mango hybridizing. Beberapa penyakit secara signifikan mempengaruhi produksi dan pemasaran mangga. Dengan antraknosa yang disebabkan oleh Colletotrichum glossoporides menjadi yang paling kritis. Penyakit ini menyerang pucuk, daun, malai bunga, pohon dewasa, dan buah yang sudah matang, yang menyebabkan penurunan kualitas buah secara substansial selama penyimpanan dan pengangkutan. Manajemen saat ini menggabungkan praktik-praktik kultur, teknis, dan kimiawi, namun tidak sepenuhnya dapat mengendalikan penyakit ini, yang mengakibatkan penurunan kualitas buah dan umur simpan. Selanjutnya adalah metode biologi, yaitu pemeriksaan plasma nutfah dan pemeriksaan infeksi alami. Kalau selanjutnya, inokulasi buatan dan hibridisasi.
Kesimpulan yang ketujuh ini adalah hibridisasi mangga yang melibatkan M. laurina dan M. indica telah memulai sebuah pendekatan yang menjanjikan untuk meningkatkan ketahanan terhadap penyakit. Sekian dari saya. Mohon maaf untuk kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.